sejumlah produser film Indonesia menahan filmnya untuk tidak diedarkan dulu. Iya. Ya kan, lalu bioskop kemarin kalangan pengusaha bioskop sempat nyeletuk, giliran film rame pada berebutan layar, giliran sekarang bioskop sepi pada menahan film. Ya, yang menarik lagi bahwa jaringan bioskop yang besar itu kan justru menghubungi produser-produser film yang punya film untuk nih film kamu main dong, banyak yang jadi kebalik dengan masa normal ya, kebalik ini normal baru jadinya. Ini makanya new normal. Ya itu hikmah pandemi jadinya kan. Ya. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Bioskop sudah boleh buka lagi. Ya. Gimana Anda menanggapi pernyataan pemerintah kemarin yang membolehkan bioskop boleh buka lagi? Ya, kita harus menanggapinya secara positif karena ini kan menjadi semacam vitamin baru buat bioskop, sehingga bioskop bisa beroperasi. Kemudian secara ekonomi bioskop dan film itu bisa bergulir kembali sebagaimana yang diharapkan. Ini kan Jawa Bali ya. Anda kan punya teman banyak, bahkan punya saham di Bangka. Bioskop di Bangka ya, bioskop di Bangka ya. Daerah kabarnya gimana tentang bioskop ini? Daerah yang pasti yang saya tahu, saya nggak tahu yang lain, tapi ya kemungkinan sama kondisinya bahwa Bangka itu sampai hari ini masih belum buka. Jadi yang menyedihkan begitu mereka mendengar bahwa bioskop boleh buka, mereka mau operasi, proyektornya rusak semua, harus diperbaiki. Jadi masih belum buka. Padahal sebenarnya sebelum keputusan pemerintah yang kemarin ini untuk luar Jawa Bali sebenarnya boleh buka terus meskipun hanya 26% gitu ya. Tetapi tutup sejak waktu itu juga ya? Iya, jadi pertama tutup. Diberlakukan pertama kali tutup, kemudian ada kelonggaran buka, ya kan? Nah, buka dengan penghasilan yang sangat menyedihkan, ya. Tapi kemudian sudah mulai membaik tuh, sudah mulai kelihatan tuh, mulai naik gitu jumlah penonton mulai naik walaupun ada aturan prokes yang dipatuhi, tapi kemudian tutup lagi. Nah, ini boleh buka lagi, ya belum tahu, kita lihat. Kalau tutupnya lama begitu, apa kursi-kursi itu nggak jamur tuh? Ya pasti harus ada perawatan. Ya itulah yang menjadi persoalan di bioskop-bioskop independen ini apa? Waktu buka juga penerimaannya jauh dari harapan. Itu juga nombok, ya kan? Tutup apalagi? Nggak ada uang masuk. Nggak ada uang masuk. Terus untuk membersihkan kursi supaya tidak jamuran. Pegawai-pegawai gimana? Pegawai-pegawai sebagian besar ya dirumahkan. Artinya sempat buka kemarin itu ya manajer bioskop merangkap jual tiket, merangkap tukang periksa tiket di pintu masuk ke ruang menonton. Jadi artinya betul-betul ya diminimalkan. Untung masih punya stok modal banyak ya. Nah, ini kalau base cinema ini yang di Bangka ini bagusnya kan dia berada di bawah itu kan pasar bersih. Kemudian di halaman depannya itu tempat kulineran. Ya. Jadi pemiliknya itu subsidi lah. Artinya dia mensubsidi untuk perawatan bioskop dari sumber penghasilan lain. Itu. Jadi selama menjadi pengusaha bioskop belum sempat nabung banyak yang bisa untuk subsidi masa-masa nggak ada uang masuk ini dong? Nggak ada orang waktu kemarin buka aja itu laporannya tiap bulan itu laporan rugi kok, laporannya nombok. Gitu. Jadi sebagai pemegang saham Anda hanya terima laporan tentang nombok laporan minus, malah saya harus ikut membantu bagaimana menutupi kerugian-kerugian itu yang terjadi. Sekarang sudah ada kelonggaran nih. Kalau menurut teman Anda atau partner Anda yang di Bangka, kira-kira akan bagaimana tanggapannya? Mereka masih pesimis. Kenapa? Karena di Bangka sekarang itu awalnya itu setelah sekian puluh tahun nggak ada bioskop, swasta independen buka, ya kan?
Best Cinema itu dibuka. Apa namanya? Best Cinema. Best Cinema. Kemudian 21 juga buka masuk di situ. Kemudian Sungai Liat juga buka. Jadi kalaupun dalam kondisi normal persaingan udah cukup tinggi, ditambah dengan pandemik buka tutup seperti ini dengan pembatasan jumlah penonton karena aturan pemerintah, ya berat ya. Kalau jadi bertahun-tahun di Bangka itu tidak ada bioskop. Ya. Lalu Best Cinema buka 4 layar. Buka yang ada ikut andil tuh Ya. 4 layar. Nah, kemudian memang banyak penontonnya waktu itu. Oh, bagus. 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 Artinya ada potensi pasar film di Bangka Sangat lewat bagus. Best Cinema, Sangat gitu bagus. ya. Nah, menikmati masa-masa kesendirian belum ada saingan itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Ya. 2 tahun pasar bagus. Wah. Muncul kemudian jaringan bioskop XX1. XX1. Nah, Terus terus kemudian buka lagi independen di Sungai Liat yang jaraknya cuma berapa kilo, tidak terlalu jauh dari Bangka, ya. ya kan? Nah itu sebelum pandemik aja udah kelihatan itu Ya. penurunan jumlah penonton di Ya, masing-masing bioskop. tapi yang ingin saya tanyakan ya, banyaknya penonton ketika 2 tahun itu, lalu ketika kedatangan jaringan XX1 itu apakah benar-benar langsung turun drastis atau ya hanya dikit-dikit? Enggak, banyak turunnya. Drastis. Terakhir saya pelajari dari laporan bulanan itu hampir bisa mencapai 50% tergerus. Ya kan sebelum pandemi. Ya, Begitu ini. pandemi Ya, tergerus semua. ya kalau itu sih semuanya. Semuanya Ya, udah. XX1 juga Oh, tergerus, semua. terus apa tadi yang independen lain ya. Jadi akhirnya memang penonton film sebenarnya terbatas ya. Sebenarnya kalau apa pengen penonton terbina ya cukup 4 layar itu udah cukup ya untuk Bangka. Cukup. Tapi kan yang namanya bisnis Oh iya, tidak bisa boleh. dilarang orang mau buka bioskop ya itu hak setiap orang. Tapi bagus itu bioskop Anda dengan teman-teman itu berarti menjadi uji coba sekaligus riset pasar bahwa Ya. Bangka sepotensi apa untuk itu. Paling tidak Anda punya jasa Ya. itu. Bioskop, minimal bioskop yang Anda ikut itu lah ya. Lebih banyak memutar film Indonesia atau film impor? 50-50. Itu karena kemauan. Karena layarnya 4. Ya, Pak. Oh. Ya tetap aja bisnis is bisnis. Yang dilihat adalah film-film yang memberikan kemungkinan didatangi oleh penonton. Itulah yang dipilih gitu. Tapi bukan berarti menafikan film-film Indonesia yang tidak sukses tidak kita putar, tidak. Itu tidak. Tetap diputar. Tapi Anda bisa memilih ya. Saya pengen mutar film Indonesia, saya pengen mutar film impor, saya pengen mutar film impor yang ini bisa memilih. Biasanya kita tidak bisa memilih. Kita cuma diberikan film ini, film ini, film ini, film ini, tapi Dari pemasok ya. ya, tapi karena ada kedekatan dari salah satu pemegang saham kepada Jaringan pemasok di Jakarta. jaringan Jakarta, sehingga selalu dapat film-film yang baik. Ya karena problem bioskop independen atau bioskop yang terpisah dari jaringan dulu itu adalah tidak mendapatkan pasokan film yang seperti diperoleh oleh bioskop-bioskop di Jakarta misalnya. Tapi alhamdulillah Bangka sih enggak. Bangka Ya, apa yang main di sini ya main di sana. Gitu. Cuman karena keterbatasan layar sehingga kita harus memilih yang mana yang harus dimainkan. oh, di antara yang ditawarkan Ya. itu ya. Boleh dikatakan hampir seluruh jaringan bioskop independen itu bisa mendapatkan film yang main di jaringan bioskop besar di Jakarta, mereka bisa mendapatkan. Cuman mungkin karena keterbatasan layar mereka harus Ya. memilih yang mana, karena layarnya kalau cuma 3, 4 atau 2 kan Ya. harus pintar-pintar memilih. Atau barangkali karena itu sehingga di daerah-daerah muncul banyak bioskop independen. Ya, karena begini, bioskop independen ini kan seluruhnya adalah menjadi anggota yang namanya GPBSI. Dengan pengusaha bioskop Ya. seluruh Indonesia. Artinya gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia inilah yang mengkonek pasokan film kepada bioskop-bioskop independen. Gitu. Artinya fungsi organisasi menjadi sangat penting untuk bagaimana membangun sinergi jaringan antara yang dominan dalam hal ini misalnya pemasok-pemasok film yang orang sering mengatakan satu rumah dengan Edwan itu, ya kan, lalu bekerja
kerjasama sehingga bioskop-bioskop independen itu tidak lagi dianaktirikan. Ya, dan yang menarik begini, peredaran film itu kan bioskop tidak membeli film. Ya. Artinya menerima film Ya. dengan pembagian sesuai dengan mekanisme pasar. Ya 50-50 atau 50-50 after tax. setelah potong pajak gitulah ya, hitungannya kan begitu. Iya. Jadi pemilik bioskop itu tidak dibebani harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan film, tidak. Jadi Ya. sudah bagus gitu. Iya, tapi kan bisa juga kalau namanya persaingan itu kan bisa juga daripada duitnya terbagi 3 bioskop kan lebih baik ngumpul di 1 bioskop yang milik saya kalau mau kan begitu. Tapi sekarang nggak terjadi Nggak itu bisa. ya. Sekarang ini di masa pandemi kira-kira akan bisa seperti itu lagi nggak iklim peredaran film? Sistem peredarannya mungkin akan tetap berlaku, tetapi minat orang menonton itu perlu waktu untuk mengembalikan kondisi bioskop atau penonton bioskop ke era sebelum pandemi. Ya, saya melihatnya begitu, dan ini butuh waktu. Apalagi kalau misalnya besok penonton film kemudian terdampak kepada pandemi, terkena COVID lagi, artinya kan bisa aja bioskop ditutup lagi. Nah kalau ditutup lagi kan akhirnya jadi buka tutup ya, kapan mau jadi benar kan gitu. Kalau dulu kan ada cerita bahwa film Indonesia terutama ya itu berusaha keras untuk mendapatkan layar sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya, dan seringkali agak sulit karena layar bioskop terbagi sekian banyak juga oleh impor. Lalu kemarin ada keluhan di masa sepi, para pemilik film Indonesia pelit untuk mensuplai filmnya ke bioskop karena alasannya itu tadi, tentu ada penontonnya. Tidak menjadi tumbal. Nah, tidak menjadi tumbal. Ya, karena semuanya juga memahami bahwa bioskop dibuka kemarin itu capaian penonton itu kan tidak sampai kepada hitungan 10% dari sebelum pandemi. Itu yang kita pernah bahas, bahwa ada satu film yang kemarin bioskop dibuka, film itu diputar terus sampai 2-3 bulan, yang dimana bahwa film itu adalah sequel dari film sebelumnya. Yang sebelumnya jutaan penonton itu sudah kelihatan, tetapi kemarin itu untuk mendapatkan angka 300.000 dengan sekian bulan itu susahnya setengah mati. Jadi artinya apalagi film-film yang orang belum mengenal, ya kan, publikasinya mungkin masih belum maksimal, kemudian kondisi penontonnya masih belum jelas. Nah, itu yang membuat sejumlah produser film Indonesia menahan filmnya untuk tidak diedarkan dulu. Iya. Ya kan, lalu bioskop kemarin kalangan pengusaha bioskop sempat nyeletuk. Giliran film rame pada berebutan layar, giliran sekarang bioskop sepi pada menahan filmnya. Ya, yang menarik lagi bahwa jaringan bioskop yang besar itu kan justru menghubungi produser-produser film yang punya film untuk nih, film kamu main dong, banyak yang jadi kebalik dengan masa normal ya. Kebalik, memang ini normal baru jadinya. Itu makanya new normal. Ya, itu hikmah pandemi jadinya kan. Oke Bung Adi, kita akan bicara dengan topik lain di Kronik Film Sinematek. Kronik Film Sinematek.